Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya syabab. Aina jawabukum? Tayyib, la tanam ya Akmal. Zaki, la tanam. Tayyib. Aina wasalna? Ya Akmal. Syarat-syarat pernikahan. Taib. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab? Alhamdulillah. Tayyib. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala serta rasa syukur selalu kita ucapkan untuk Allah atas karunia, nikmat dan karunia-Nya kita bisa menjalani kehidupan ini. Atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa sehat, atas nikmat dan karunia-Nya juga kita bisa beribadah, atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita di pelajaran fikih, khususnya tentang kitabun nikah. Baik, kita sudah masuk ke pembahasan mengenai tentang syurutun nikah. Sahih Akmal? Baik, syurutun nikah. Udah kita mulai. Wah, nih syarat nikah dan rukun-rukunnya. Masalah yang keenam dari masalah yang ada di kitabun nikah. Kita lihat lagi dari awal masalah apa saja yang perlu kita ingat. Masalah yang pertama berkaitan tentang pengertian dan dalil disyariatkannya nikah. Ini yang pertama, masalah yang pertama. Yang kedua tentang hikmah di dalam pensyariatan nikah bagi hamba-hamba Allah. Yang ketiga tentang hukum nikah dan memilih istri, memilih pasangan. Yang keempat mengenai tentang hukum melamar dan adab-adabnya. Ini sudah kita selesaikan. Yang masalah yang kelima tentang hukum nazar kepada pasangan wanita yang akan dilamar. Adapun yang sekarang syarat-syaratnya. Al-mas'alatu sadisah syurutun nikahi wa arkanuhu, syarat-syarat nikah dan rukun-rukunnya. Tayyib, dari masalah-masalah yang sudah kita lewati, apakah ada yang mau bertanya? Entah itu Hafidz, Zaki atau Akmal? Enggak ada? Tayyib, kalau enggak ada berarti jelas. Perhatikan kitabnya. Syarat-syarat nikah. Yushtaratu fin nikahi al-ati. Disyaratkan. Oh, ini sudah kita bahas ini. Syarat-syarat nikah sudah kita bahas. Sudah kita bahas. Yang pertama itu menentukan pasangannya siapa. Kemudian rela dan ridho terhadap pasangannya. Saling rela. Yang ketiga ini adanya wali di dalam pernikahan. Yang keempat adanya saksi di dalam pernikahan. Yang kelima tidak ada penghalang seseorang dari menikah, seperti penghalang merupakan dari nasab. Misalnya dia adik kandung atau abang kandung, maka nggak boleh menikah. Atau sebab, karena ada sebab mereka terhalang untuk menikah, seperti sesusuan, seperti mereka iparan misalnya, istri abangnya nggak boleh karena masih istri abangnya, atau perbedaan agama.
Atau yang lainnya seperti haji, ihram ketika dalam kondisi ihram nggak boleh menikah. Adapun yang sekarang kita bahas arkanun nikah, rukun nikah. Wa arkanun nikah allati biha qawamuhu wa wujuduhu hiya. Rukun-rukun nikah yang dengannya nikah tersebut berdiri dan adanya pernikahan, yaitu apa-apa saja rukun-rukun nikah itu. Yang pertama al-aqidan. Yang pertama al-aqidan. Kedua mempelai, orang yang akan melangsungkan akad. Aqidan, orang yang melangsungkan akad. Siapa mereka? Wahuma az-zawju waz-zawjah. Ya, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Al-khaliyani min mawani'iz zawaj allati sabaqatil isyaratu ilaiha wal ati dzikruha fi bahthil muharramat. Ya, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang tidak ada penghalang menikah di antara mereka berdua, yang sudah dijelaskan, yang sudah diisyaratkan tentang penghalang-penghalang nikah di atas tadi sudah kita bacakan. Wal ati dzikruha, nanti akan ada penyebutannya secara khusus di permasalahan tentang al muharramat, yang diharamkan dalam pernikahan apa-apa saja. Itu yang pertama. Rukun nikah harus ada, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan harus ada. Kalau enggak ada berarti enggak sah nikahnya. Nikah sama apa dia jadinya, bukan sama siapa lagi, nikah sama apa. Baik, yang kedua adalah al-ijab. Al-ijab ini merupakan rukun nikah. Apa itu al-ijab? Wa huwa al-lafdhu sadiru minal wali aw man yaqumu maqamahu wakilan bilafzi inkahin aw tazwij. Perhatikan, ijab itu adalah lafaz yang keluar dari walinya wanita atau yang menggantikan posisinya, wakilnya, ya. Lafaz yang keluar dari seorang wali dari si wanita atau siapapun yang menggantikan posisinya sebagai wakil dari wali ini. Bilafzi inkah atau tazwij, yang mana lafaznya itu adalah lafaz inkah, menikahkan atau mengawinkan. Saya nikahkan. Ini lafaz itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab angkah tuka. Kalau dalam bahasa Indonesia saya nikahkan. Itu ijab. Itu yang dimaksudkan dengan ijab. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga al-qabul. Makanya ada kalimat ijab dan qabul. Inilah dia berasal dari bahasa Arab. Ijab bahasa Arab, qabul juga bahasa Arab. Apa itu qabul? Wa huwa al-lafdhu sadiru minaz zawj aw man yaqumu maqamahu bi lafdhi qabiltu aw raditu hadzal zawaj. Qabul, apa yang dimaksud dengan qabul? Qabul adalah lafaz yang berasal dan bersumber dari suami atau calon suami, mempelai laki-laki atau siapapun yang menggantikan posisinya, dengan lafaz qabiltu, saya terima, atau raditu hadzal nikah, saya terima, saya merelakan pernikahan ini, menyetujui pernikahan ini, seperti itu. Nih perhatikan, itu jelas nih rukun-rukunnya. Yang kedua al-aqidan, mempelai laki-laki dan perempuan. Yang kedua ijab, yang ketiga qabul. Adapun keterangan sedikit ini penting nih. Wala budda min taqaddumil ijabi 'alal qabul. Dan harus mendahulukan ijab lalu setelahnya qabul, ya. Enggak boleh terbalik. Qabul dulu baru ijab, salah. Ya harus ijab terlebih dahulu. Saya nikahkan gitu. Saya nikahkan fulanah binti fulan dengan mahar sekian. Qabul, datang si laki-laki, saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar sekian, dibayar tunai. Sah. Adalah halal semuanya. Jelas?
Wadih ya syabab? Wadih. Jangan lupa dipraktekkan ya. Itu masalah yang keenam. Masalah yang ketujuh. Al-mas'alatu sabi'ah al-muharramatu fin nikah, yang diharamkan di dalam pernikahan apa-apa saja. Atau siapa-siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi bisa juga. Al-muharramatu fin nikahi kismani. Yang diharamkan untuk dinikahi ada dua jenis. Al-muharramatu fin nikahi qismani. Yang diharamkan untuk dinikahi ada dua jenis, ada dua macam. Qismut tahrimil muabbadi wa qismut tahrimil muaqqati. Yang pertama, status haramnya itu selamanya. Yang kedua, status haramnya untuk dinikahi itu berjangka, ada masanya. Ada masanya. Kalau yang tadi selamanya, kalau ini ada masanya, ada batasnya. Pengharamannya ini, yang pertama pengharamannya selamanya, yang kedua pengharamannya ada batasnya, seperti itu. Al-qismul awal, bagian yang pertama yaitu al-muharramatu ta'bidan, yang diharamkan selamanya untuk dinikahi. Siapa mereka? Yuhramu ta'bidan arba'u asyratam ra'ah. Arba'a asyratam ra'ah. Yang diharamkan selama-lamanya untuk dinikahi ada 14 wanita. Ya, 14 wanita yang diharamkan dinikahi selama-lamanya, sampai kapanpun haram untuk dinikahi, sampai kapanpun. Sab'un yuhramna bin nasab wa sab'un bis sabab. 7 diharamkan karena nasab, 7 karena sebab. Wa yuqsadu bit ta'bid, dan yang dimaksudkan dengan kalimat at-ta'bid, ta'bid ada mujawazi nikahihinna abadan, tidak boleh menikahi mereka 14 wanita ini selama-lamanya, kapanpun dan dimanapun dan bagaimanapun kondisinya haram untuk dinikahi. Mahma kanatil ahwal, bagaimanapun kondisinya. Walihadhil hurmah salasatu asbab, dan untuk pengharaman ini ada 3 sebab. Ya, yang 14 orang ini 7 dari nasab, 7 dari sebab, ini ada 3 dibagi menjadi 3 lagi. 3 sebab. Yang pertama al-qarabah, karena kekerabatan. Al-musaharah, karena pernikahan, hubungan pernikahannya dengan seorang wanita. Yang ketiga ar-radha', susuan. Ya, susuan. Awalan, yang pertama al-muharramatu bil qarabah, wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena kekerabatan. Siapa-siapa aja mereka? Yang pertama al-um, ibu. Maka haram selama-lamanya ibu tidak boleh dinikahi. Tidak boleh ada seorang laki-laki menikahi ibunya, haram selama-lamanya. Na'udzubillah kalau ada orang yang menikahi ibunya. Wa ummul nenek. Nenek dari ibu. Wa ummul ab, nenek dari bapak. Ya. 3 ini tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Secantik apapun mereka, maka haram untuk dinikahi. Wa yu'abbaru anhunna bi usulil insan, dan biasanya diungkapkan dengan ungkapan, biasanya mereka ini menggunakan ungkapan usulul insan. Usulul insan. Ya. Asal mereka.
asal manusia, yaitu dari orang tuanya, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak. Yang kedua, al-bins, anak perempuan, haram untuk dinikahi. Kalau ada berita seorang bapak menikahi anaknya sendiri, maka ini haram pernikahan mereka. Wa bintul ibn, cucu perempuan. Jadi anak perempuan dari anak perempuannya. Jadi cucu perempuannya. Ini haram untuk dinikahi. Wa bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki juga sama. Jadi anak perempuan maka haram untuk dinikahi. Cucu perempuan dari anak perempuan haram juga untuk dinikahi. Cucu perempuan dari anak laki-laki juga haram untuk dinikahi. Ya. Wa yu'abbar anhunna bi furu'il insan. Biasanya mereka digunakan dengan ungkapan, disebut dengan ungkapan furu'ul insan, cabang manusia, keturunannya, seperti itu. Kan enggak boleh. Yang ketiga, al-ukhtu syaqiqah atau al-ukhtu li ab atau al-ukhtu li wa yu'abbar anhunna bi furu'il abawaini. Yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena kekerabatan adalah yang ketiga ini, saudari kandung atau saudari sebapak atau saudari seibu. Ya. Saudari kandung atau saudari sebapak atau saudari seibu. Biasanya mereka disebut dengan ungkapan bi furu'il abawain. Biasanya mereka disebut dengan ungkapan furu'ul abawain, keturunan kedua belah pihak orang tua. Keturunan kedua orang tua. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, bintul akhi syaqiq. Bintul akhi syaqiq, anak perempuan dari saudara kandung. Anak perempuan dari saudara kandung atau anak perempuan dari saudara sebapak atau anak perempuan dari saudara seibu. Ya. Ini enggak boleh untuk dinikahi juga, haram selama-lamanya, haram untuk dinikahi. Secantik apapun mereka jangan tergoda. Cari wanita lain yang tidak ada hubungan kekerabatan. Yang kelima, bintul ukhti syaqiqah aw li abin aw li ummin. Yang kelima adalah anak perempuan dari saudari kandung atau anak perempuan dari saudari seibu atau anak perempuan dari saudari sebapak. Ini juga haram. Yang ketujuh, al-ammah wa hiya ukhtul abi wa mithluha ammatul abi wa ammatul ummi wa yu'abbar anhunna bi furu'il jaddaini min jihatil ab. Yang keenam yang haram untuk dinikahi adalah bibi. Bibi dari yaitu saudari bapak, ya. Bibi itu merupakan saudari bapak. Ya. Atau yang semisal dengan bibi yaitu bibinya bapak atau bibinya ibu. Jadi kalau posisinya kita, bibi bapak kita sama bibi ibu kita ini statusnya mereka berada di kedudukan enggak. Ammatul abi wa ammatul ummi. Ya, bibinya bapak sama bibinya ibu kedudukannya berada di kedudukan nenek, ya, enggak boleh.
saudara nenek, ini bibi bapak sama bibinya ibu, ini berarti mereka saudara-saudari neneknya kita gitu. Wa yu'abbar anhunna bi furu'il jaddaini min jihatil ab. Biasanya disebut dengan ungkapan furu'ul jaddain, keturunan dua kakek nenek dari sisi bapak. Yaitu ammah tidak boleh untuk dinikahi. Bibi tidak boleh untuk dinikahi. Yang ketujuh al-khalah wa hiya ukhtul ummi wa mithlu khalatul wa khalatul abi. Wa yu'abbar anhunna bi furu'il jaddain min jihatil Ini yang ketujuh, al-khalah, bibi dari bibi. Tapi al-ammah sama al-khalah sama-sama bibi ya. Cuma kalau al-ammah ini dia dari bapak, bibi dari bapak. Tapi kalau al-khalah, bahasanya al-khalah ini artinya adalah saudari ibu. Jadi ini bibi dari ibu, bibi kita dari ibu. Bahasa Arabnya khalah. Wa mithluha khalatul wa khalatul ab. Dan yang semisal dengannya adalah bibinya ibu dan bibinya bapak. Wa yu'abbar anhunna bi furu'il jaddain min jihatil Biasanya disebut dengan ungkapan furu'ul jaddain sama dengan yang di atas dari sisi ibu. Ya. Fahaula inniswah la yajuzu nikahu wahidatin minhunna bihalin. Liqaulihi ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Dan mereka wanita seluruhnya tidak boleh dinikahi salah satu dari mereka bagaimanapun keadaannya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, hurrimat 'alaikum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudari-saudari kalian, bibi-bibi kalian dari bapak dan bibi-bibi kalian dari ibu, dan anak perempuan dari saudara kalian dan anak perempuan dari saudari kalian. Maka itu diharamkan haramannya selama-lamanya. Sampai kapanpun tetap haram. Naam. Itu wanita-wanita yang haram dinikahi dari qarabah. Dia ada 3, ada qarabah, ada musaharah, ada radha'. Kalau dari qarabah sudah selesai kita, maka diingatlah orang-orangnya ini siapa yang tidak boleh dinikahi, yang haram untuk dinikahi. Jangan sepele ya. Tak khawatirnya ada wanita cantik, ternyata ketika dilihat bibinya rupanya. Enggak boleh. Hati-hati. Adapun yang diharamkan dengan musaharah, karena sebab pernikahan, musaharah atau ipar, yang penting ada hubungan pernikahan yang menyebabkan haram pernikahan dengan mereka wanita ini. Ya. Ini harus kita ketahui siapa-siapa aja mereka. Perhatikan. Di antara yang diharamkan dari sebab musaharah, yuhramu biha kal'ati, yang diharamkan sebagai berikut. Yang pertama zaujatul ab, istri bapak. Wa mithluha zaujatul jad abul ab wa zaujatul jad abul Nih perhatikan. Yang pertama istri bapak, atau yang semisal dengannya itu istri kakek dari bapak ataupun kakek dari nenek. Ya, istri kakek dari bapak ataupun istri kakek dari nenek maka haram untuk dinikahi. Haramnya selama-lamanya ini. Wa yu'abbar anhunna bi zaujatil usul. Biasanya disebut dengan ungkapan zaujatul usul, istri-istri asal keturunannya.
Liqaulihi ta'ala wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian kecuali apa yang telah berlalu. Innahu kana fahishatan, sungguhnya itu merupakan perbuatan keji dan murka Allah, wa sa'a sabila, merupakan jalan yang buruk. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Hah? Belum ada ya? Tayyib, barakallahu fiik. Sudah terasa memang jelas semua orang-orangnya. Kalau ada yang enggak jelas baru tanyakan. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.